Kita bersyukur pada hari ini Tuhan kumpulkan di tempat ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau berdoa sebentar. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan buat kebaikan, kemurahan yang boleh Kau nyatakan terus dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan, para wanita-Mu telah berkumpul di gereja-Mu Tuhan pada pagi ini. Bapak berkati kami yang hadir Tuhan, berkati saudara kami masih dalam perjalanan, tibakan dalam keadaan selamat Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini Bapa, dan terugikan dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan, untuk kami terus menjadi wanita-wanita Allah pilihan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, wanita yang berkemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian hari ini, hari yang menjadikan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dengan semangat. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka.
Kami bersyukur, saudara, kita hari ini dimerdekakan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian. Dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kami tahu kami punya Allah yang setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus.
dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus menikmati kebaikan demi kebaikan di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila kami disirami Tuhan di tempat yang subur, Bapa akan bertumbuh Tuhan. Kami percaya kami akan siap menjadi wanita-wanita yang berkemenangan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang hebat, merdeka. Kurang semangat merdekanya, merdeka. Haleluya. Saya percaya ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang berkemenangan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita langsung saja ke Kisah Rasul 5. Karena waktu yang diberikan tidak banyak, jadi saya harus cepat juga sampaikan. Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah? Ya. Kisah Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Saya bacakan. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman Tuhan itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini tema yang akan saya berikan adalah dilepaskan dari penjara. Ya mungkin saat ini kita bukan di penjara secara fisik, kita bukan ada di dalam kurungan, kita bukan di sel karena perbuatan membunuh atau melakukan korupsi dan segala macam. Tapi secara tidak langsung ada penjara-penjara secara rohani yang tidak kelihatan. Mari kita lihat satu persatu mulai dari ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Poin yang pertama di sini yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana saya mau katakan penjara itu bukan saja secara jasmani yang kelihatan kurungan, tapi penjara itu juga sesuatu yang sifatnya secara rohani yang kita tidak sadar kita sudah di penjara. Contohnya orang-orang imam-imam ini, imam besar ini iri hati karena mereka, Petrus dan teman-temannya yang lain, mereka ini lebih populer ya istilahnya, karena mereka melakukan banyak mukjizat, banyak yang disembuhkan, yang mati dibangkitkan, bahkan mukjizatnya terlalu banyak sehingga mereka iri hati. Iri hati ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Itu racun yang mematikan. Kalau kita sampai memiliki iri hati itu, sama dengan kita sedang memenjarakan diri kita sendiri. Oleh karena itu, iri hati itu harus dibuang dari kehidupan kita. Amin. Imam besar ini iri hati, sehingga dia iri hati bukan saja dia sendiri di penjara secara rohani dia di penjara, tapi dia juga memenjarakan orang lain.
Dia memenjarakan rasul-rasul. Kalau kita memiliki iri hati, itu dampaknya sangat-sangat buruk buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Bukan saja iri hati, dendam, kepahitan, kebencian, kecewa, itu harus dibuang. Itu seperti mata air yang sangat kotor. Saudara bisa bayangkan, kalau mata air itu kotor, nggak mungkin bisa diminum. Amin. Pasti nggak ada yang mau minum. Dan juga kalau kita ambil air di pegunungan, pasti mata airnya sangat jernih. Sumbernya kan jernih, keluarnya juga jernih. Kalau hati kita nggak beres, hati kita seperti mata air yang kotor, yang keluar dari mulut kita kotor semua. Jadi bisa kelihatan perkataan orang ini penuh iman atau tidak, atau dia kecewa, atau dia sakit hati, atau iri, atau apa, itu kelihatan dari apa yang dia perkatakan. Itu langsung terlihat jelas mata airnya itu kotor atau bersih. Imam-imam ini mata airnya kotor, iri, sehingga mereka membawa rasul-rasul itu masuk ke penjara. Karena dasarnya apa? Iri hati. Kalau kita lihat di TV banyak yang membunuh dan segala macam, itu pasti itu semua berurusan dengan hati. Ada yang kecewa, ada yang sakit hati, ada yang kepahitan, ada yang dendam, ada yang apa. Ujungnya apa? Bunuh. Ujungnya sampai bisa membunuh. Jadi tidak melihat apakah itu orang Kristen atau non-Kristen. Kalau hatinya nggak beres, dia sudah memenjarakan dirinya sendiri. Setelah tidak langsung, dia bukan saja penjara dirinya sendiri, dia juga penjarakan orang lain. Lewat perbuatannya, perkataannya, banyak hal yang dia lakukan yang berdampak sangat tidak baik. Jadi poin yang pertama, perhatikan hatimu. Amin. Hati kita masing-masing. Firman ini bukan cuma untuk saudara, saya juga. Karena firman itu pedang bermata dua, kena ke sana ke sini juga, ya kan? Jadi sama-sama kita belajar untuk jaga hati kita. Amin. Iblis itu berusaha supaya kita benci. Iblis berusaha supaya kita dendam. Iblis berusaha kita supaya sakit hati. Tapi kita ambil keputusan, tidak. Saya tidak mau sakit hati. Contohnya misalnya, kalau saya dengan suami saya ada ngomong kasar dengan saya bilang, "Papa, saya tetap sayang Papa." Itu, saya langsung ngomong begitu. Langsung dia terasa. Jadi tidak usah bertengkar, tidak usah kita membela diri. Kalau dia bilang sesuatu yang kasar, saya ngomong, "Papa ngomongnya kasar." Gitu saja, saya tetap mengasihi Papa. Justru dengan itu, orang itu juga terjamah, amin. Tapi kalau kita semakin ego kita semakin keras dan kita juga lawan, akhirnya jadi tambah berapi. Bisa ada yang sampai tidak ngomong berhari-hari, ya. Nah itu, jadi sumbernya hati. Itu poin yang pertama. Jangan ada kepahitan, sakit hati, dendam, iri hati, segala macam yang berkaitan dengan hati yang tidak beres. Buang semua, amin. Supaya kita merdeka. Kalau kita menyimpan kepahitan, dendam, iri hati, kekecewaan, justru kita sendiri yang rugi. Loh, kan dia yang salah, kan bukan saya. Gak usah cari siapa benar, siapa salah. Yang penting kita urus hati kita sendiri harus bersih dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan tidak tanya siapa yang benar, pokoknya harus mengampuni, harus bersih, harus beres. Walaupun itu gak segampang yang diomong, tapi memang itulah firman Tuhan dan kita harus lakukan. Sekalipun orang yang kita cintai, orang yang kita kasih berbuat kasar kepada kita, kita tetap harus mengampuni. Kita harus tetap mengasihi, kita tetap harus mengampuni dan tidak dendam, tidak sakit hati. Amin. Poin yang pertama. Kedua, kita lihat, mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ini amazing betul-betul, ini luar biasa, ajaib. Mereka itu di penjara, mereka tidak ada ngomel, tidak ada semut-semut, tidak ada berontak. Mereka cuma diam saja. Tapi lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, amin. Mungkin ada di antara ibu-ibu berkata, bagaimana saya bisa dilepaskan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Mungkin ada hal-hal yang saudara belum bisa dilepaskan. Jangan dengan kekuatanmu sendiri, minta kekuatan dari Tuhan. Pasti Tuhan mampukan. Seperti rasul-rasul itu, mereka di penjara. Apakah mereka bisa buka pintu penjara sendiri untuk keluar?
tidak bisa. Tapi Tuhan utus malaikatnya untuk bisa membuka pintu penjara dan mereka bisa keluar dengan ajaib. Sampai penjaga-penjaga itu tidak ada yang tahu kalau Petrus ini dan teman-temannya ini sudah keluar dari penjara. Jadi itulah ajaibnya Tuhan. Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menolong saudara semua. Amin. Dia ada waktunya. Kalaupun doa belum dijawab, jangan kecewa. Pergumulan sepertinya tidak ada pertolongan, jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan bersukut-sukut. Tetap percaya, ada waktunya Tuhan menolong. Ada waktunya Tuhan menolong. Waktunya malam. Malam itu sesuatu yang mungkin orang sudah tidur, ya, tidak ada yang tahu. Tuhan itu kadang-kadang tiba-tiba, tanpa kita, misalnya kadang saya sering alami, misalnya saya doa sesuatu, sampai saya sudah lupa kalau saya pernah doa itu. Tapi tiba-tiba ada satu waktu Tuhan jawab betul persis seperti apa yang saya minta. Itu sering saya alami. Kadang-kadang di waktu yang kita nggak sangka, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Justru kalau kita tungguin, kadang-kadang kok lama ya, kok belum ada jawaban. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak pikirin, justru Tuhan jawab. Contohnya anak muda, cari jodoh. Ya kalau dipikirin jodoh, terus nanti nggak ketemu-ketemu. Serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jodoh yang terbaik. Amin. Nah itu. Jadi ini waktu yang tidak disangka-sangka, waktu malam malaikat itu datang. Tuhan bisa datang dalam kehidupan saudara kapan saja dia mau. Amin. Mungkin di saat masak, bisa. Saya sering mendengar suara Tuhan di saat saya cuci baju, di saat saya masak. Justru bukan di saat saya doa. Karena saya lagi cuci-cuci, tiba-tiba ada suara Tuhan. Saya itu kadang-kadang di saat-saat yang tidak kita sangka-sangka dan tidak pernah kita duga-duga. Tuhan juga bisa menjawab pergumulan saudara di saat yang tidak pernah saudara sangka. Tuhan punya waktu yang tepat untuk saudara. Amin. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anaknya. Kalau kita tidak mampu, kita bilang Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Pasti Tuhan mampukan. Amin. Karena yang memberi kita kekuatan itu bukanlah manusia, bukan suami kita, tapi Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Amin. Jadi ibu-ibu yang luar biasa. Amin. Itu yang kedua. Yang berikutnya kita baca lagi, pergilah dan berdirilah di bait Allah dan beritakan seluruh firman itu kepada banyak orang. Langsung pada saat mereka dibebaskan dari penjara, mereka bukan diam, mereka beritakan Injil. Saudara dibebaskan, saudara harus saksikan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Amin. Lewat apa yang saudara beritakan firman, firman itu yang memerdekakan mereka. Amin. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merdeka tanpa Tuhan. Tidak ada. Hanya dengan Tuhan, hanya dengan firman-Nya, baru orang itu bisa dimerdekakan. Kita baca di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita hanya bisa merdeka kalau kita tahu tentang kebenaran. Kalau ada tetangga kita atau teman kita yang masih belum mengerti kebenaran, mereka dipenjarakan secara rohani, kita beritakan Injil buat mereka supaya mereka mengerti bahwa kebenaran itu yang sanggup memerdekakan mereka. Dengan kekuatan kita untuk membuat orang itu merdeka tidak bisa. Hanya kuasa Tuhan saja. Amin. Tidak ada yang tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi itu 3 hal tadi. Yang pertama yaitu miliki sikap hati yang benar. Perhatikan hati. Kalau hati kita tidak beres, maka kita tidak langsung sudah memenjarakan diri kita sendiri. Dan bukan saja kita penjarakan diri sendiri, kita juga penjarakan orang lain. Yang kedua, mari kita benar-benar percaya bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan, Tuhan sanggup membebaskan kita pada waktunya. Yang ketiga, yaitu dengan memberitakan kebenaran firman, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Itu saja firman Tuhan yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah setiap kita mengalami kelepasan dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini, hari yang spesial ya Tuhan. Hari kemerdekaan yang ke-77.
Kami rindu ya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, para wanita Allah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah yang akan Tuhan terus memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan menjadi ibu-ibu yang bijaksana, ibu-ibu yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang benar-benar Tuhan kami mau bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati yang sungguh-sungguh bersih ya Tuhan. Kalau Tuhan ada masalah pergumulan, kami percaya Tuhan Engkau pada waktunya akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap ibu-ibu di tempat ini juga menjadi tiang doa di dalam keluarga mereka masing-masing. Terus Tuhan berdoa dan berdoa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan biarlah mulut kami Tuhan boleh menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Apabila kami sudah dilepaskan, dibebaskan, kami juga memberitakan firman supaya orang-orang di sekeliling kami juga dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus Engkau memenuhi setiap umat-Mu di tempat ini. Setiap wanita Allah yang luar biasa di tempat ini. Engkau pelengkapi ya Tuhan. Engkau pakai luar biasa ya Tuhan. Setiap ibu-ibu rumah tangga Engkau pakai luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu. Terima kasih buat firman-Nya yang begitu memberkati kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Pisa yang akan pimpin dalam doa. Mari kita persiapkan setiap taburan kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kita berkat. Bila kita akan mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan. Siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, kami sudah mengucapkan Engkau ini semua. Terima kasih buat kami saja Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami mengenambah di ladang-Mu Tuhan, seberapa pun yang hilang tabur dalam semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bagi doa tangan yang menabur ya Tuhan. Biarlah kami menabur dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam semua ibu-ibu. Semangat. Merdeka gitu dong. Merdeka. Terima kasih ya untuk hari ini sudah menghadiri di acara 17-an. Sebentar lagi selesai ibadah kita akan melakukan foto booth dulu ya di depan supaya ibu-ibu yang udah dandan gak luntur dandanannya ya. Setelah itu kita akan melakukan lomba ya. Setelah lomba nanti ada door prize juga dan ramah tamah ya. Saya harap ibu-ibu bisa menikmati hari ini tanpa beban ya. Semuanya harus lepas. Kita have fun hari ini. Siap ibu-ibu? Siap. Merdeka? Merdeka. Terima kasih. Mari ibu-ibu kita menerima berkat dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau di keluar masukmu. Diberkati yang terima berkat